Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap walau dunia bergoncang,
tetap Allah kami Tuhan. Selamanya Kau Allahku, ku cinta padamu, ku mengasihimu Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Mari kita akan lihat bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14. Kalau kita lihat judul perikopnya di sini berbicara mengenai karunia roh. Nah, kita adalah gereja yang menerima, percaya penuh akan karya Roh Kudus dengan manifestasinya, dengan karunia-Nya, dan semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Mungkin saudara akan bertanya, loh memangnya ada yang tidak menerima penuh? Banyak. Ada orang Kristen yang mengatakan, oh karya Roh Kudus itu sudah lewat, waktu zaman Yesus saja.
Setelah Yesus naik ke surga, memang murid-murid Yesus memanifestasikan karunia-karunia Roh Kudus itu, ya. Nah, coba saudara ingat ketika kalau di dalam Kisah Para Rasul diceritakan bagaimana Petrus melewati deretan orang-orang yang sakit dan bayangannya saja menyembuhkan orang sakit. Ya. Itu terjadi setelah Yesus naik ke surga. Dan banyak hal lain lagi di mana karunia-karunia Roh itu beroperasi. Juga kalau kita baca dalam pasal 2 Kisah Rasul, diceritakan di sana bagaimana murid-murid Yesus yang sudah berdoa selama 10 hari, tiba-tiba kemudian mereka menyampaikan bahasa-bahasa yang baru, yang tidak dimengerti, yang disebut sebagai bahasa roh. Ya. Di dalam bahasa aslinya dikatakan lalin etheres glosses atau glosolali, yaitu karunia berbahasa roh, ya, berbicara dalam bahasa lain, dalam bahasa roh. Dan banyak karunia yang lain lagi. Karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Suatu saat dalam suatu ibadah seperti ini, datang seorang bernama Ananias. Dan kemudian, itu sudah baca di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kelima itu. Dan kemudian dia mengatakan, Pak Petrus, saya akan mempersembahkan tanah saya ini. Ini hasil penjualannya. Wah, dipersembahkan. Semua orang lihat, wah hebat. Ini Ananias mempersembahkan tanahnya, ya, hasil penjualan tanahnya. Tapi tiba-tiba Roh Kudus memberitahu Petrus melalui word of knowledge. Hati-hati, orang ini tidak jujur. Lu tidak jujur gimana? Coba tanya aja. Apa yang terjadi? Nah, Petrus kemudian tanya, Ananias, apakah engkau mempersembahkan seluruh hasil penjualan tanah ini? Maksudnya gimana, Pak? Ya tanah itu kan sudah engkau jual dengan harga yang sekian misalnya. Apakah semuanya itu kau persembahkan? Ananias langsung ngomong, lah iyalah, saya persembahkan semuanya untuk Tuhan. Nah, orang-orang yang hadir, oh haleluya, puji Tuhan. Wah ini hebat ini, ya, dapat pujian orang-orang. Tapi Roh Kudus memberitahu, dia bohong. Ananias, kalau kamu tidak jujur, kamu sudah tidak menghormati Roh Kudus. Kamu sudah mendukakan Roh Kudus. Hati-hati. Oh iya Pak, sungguh Pak, sungguh mati Pak. Ini hasil seluruh penjualan. Pok, mati bener ternyata. Di depan orang banyak. Kok tahu Petrus? Nah, itu karena Roh Kudus yang memberitahu. Berarti di sini kita lihat ada manifestasi karunia Roh Kudus. Roh Kudus memanifestasikan dirinya melalui karunia-karunia ini, bekerja, beroperasi melalui orang-orang tertentu. Dan kemudian diperiksa-periksa, mati kok. Nah, karena dia sudah tidak menyenangkan Tuhan. 16 sudah. Ya sudah. Ibadah jalan terus, ya. Nggak lama kemudian Safira istrinya, dia tunggu-tunggu di rumah, gimana kabarnya Ananias kok nggak pulang-pulang? Dia kepingin mendengar berita bagaimana orang-orang di gereja pada saat itu menyanjung-nyanjung Ananias karena sudah mempersembahkan tanahnya.
Safira sedang menunggu berita bagaimana nanti Ananias akan menceritakan bahwa dia dihormati luar biasa karena mempersembahkan jumlah yang cukup fantastis. Ya. Ditunggu-tunggu kok nggak datang ya. Wah ini lupa mungkin ini, lupa pulang mungkin. Nah Safira menyusul, masuk ke gereja. Pak Petrus, dia dalam hati berpikir, wah nanti ketika saya masuk ke gereja, pasti orang-orang akan melihat ke dia semua dan kemudian akan berbangga, akan menghormati karena ini loh donatur yang paling istimewa yang sudah mempersembahkan hasil tanahnya. Wah dia mengatur jalannya, nanti jalanku ya apa ya, supaya kalau dilihat orang, supaya wah kelihatan kayak ini apa namanya orang yang wah bangga pokoknya ya. Dia atur jalannya, nanti senyum kanan, senyum kiri karena dihormati. Itu yang ada di benak mereka karena jelas ini tujuan mereka untuk cuma mencari nama. Nah begitu masuk dia mulai atur langkahnya dan ketemu. Pak Petrus, suami saya tadi kan ke sini kan? Oh iya, wah betul. Berarti suaminya sudah memberitakan kepada seluruhnya bahwa dia mempersembahkan hasilnya. Tapi nggak ngerti Safira kalau ternyata terjadi insiden yang sangat-sangat menyedihkan dalam diri suaminya ini, ya. Akibat menipu Roh Kudus. Dan kemudian dia mendekati Petrus dan mengatakan, bukankah suami saya tadi sudah membawa persembahannya Pak, yang begitu fantastis. Semua orang, lu kok diem aja, kenapa? Tiba-tiba Petrus tanya, Safira, aku mau tanya sama kamu, apakah yang dikatakan suamimu itu betul atau tidak? Apakah engkau jujur bahwa ini semua adalah hasil penjualan tanahmu? Safira lalu mengatakan, lah iyalah betul semuanya. Ya. Petrus mengatakan, lihat itu orang-orang yang baru mengusung jenazah suamimu akan juga mengusung engkau. Wah kaget dia. Dan tidak lama kemudian dia juga mati juga nyusul suaminya. Nah, dari mana tahu? Karena Roh Kudus. Ini karunia Roh Kudus. Wah, itu kan terjadi pada zaman itu. Ayo kita baca pasal 14 ini ya. Ayat 1 mengatakan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat. Sampai sini dulu. Dalam pasal 12-nya, kemarin kita belajar mengenai 9 karunia roh. Macam-macam di sana. Ya, terus kemudian dalam pasal 13 itu diungkapkan mengenai kasih. Loh, apakah kasih penting? Sangat penting. Bagaimana dengan karunia roh? Penting mana sama kasih? Nah, di sini kita lihat dalam ayat 14 dikatakan kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Berarti apa? Dua-duanya perlu. Hebat dalam karunia roh tapi enggak ada kasihnya, percuma. Hebat dalam kasihnya tapi enggak ada karunia-karunia rohnya. Ya seperti orang lumpuh, impoten, tidak berdaya. Karena ini adalah karunia kuasa. Seperti kita lihat tadi, andai kata enggak ada karunia roh. Petrus, waduh Ananias, hebat kamu Ananias. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kamu. Wah luar biasa. Padahal yang diberikan cuma separuhnya. Separuh disimpan di rumah. Atau didepositokan.
yang dipersembahkan cuma separuh, tapi ngakunya seluruhnya dipersembahkan. Berarti Ananias dan Safira sudah berbohong di hadapan Tuhan. Nah, andai kata tidak ada karunia roh, maka ya manusia bisa dibohongi aja, enggak tahu ya. Petrus enggak pernah tahu Ananias Safira punya tanah, jual tanah dan sebagainya. Dan Petrus juga enggak tahu karena mereka bisik-bisik di rumah, jangan semuanya, separuh aja. Separuh kan sudah gede ini. Loh, nanti kita ngomongnya gimana? Ya bilang aja, nanti ini seluruh hasil penjualan. Kan enggak ada orang yang tahu. Memang enggak ada yang tahu. Andai kata itu terjadi, dan tidak ada karunia roh, Petrus dan murid-murid yang lain akan mengatakan, ini loh Ananias Safira yang luar biasa. Wah, ini donatur istimewa ini, yang memberikan persembahan gede ini. Ini luar biasa ini. Nah, ternyata bohong. Nah, dengan adanya karunia roh, antara lain word of knowledge tadi, Roh Kudus memberitahu Petrus, bohong ini. Nah, ternyata betul ya. Nah, jadi kita lihat di sini kasih dan karunia roh itu betul-betul harus seimbang beroperasi. Ada buah roh, ada karunia roh. Kalau ada orang mengatakan, wah karunia roh sudah tidak ada. Nah, itu seperti saya ungkapkan tadi. Ada orang-orang Kristen, bahkan tokoh-tokoh, bahkan ngajar, bahkan wah udah pendidikannya, gelarnya sudah berderet-deret. Tapi ya seperti orang lumpuh. Sudah bisa bayangkan, kalau yang tidak ada karunia roh, tidak percaya, tidak mau menerima karunia Roh Kudus, manifestasi Roh Kudus dalam karunianya itu, ya dibohongi aja. Seperti Petrus, andai kata tadi dia nggak ada karunia roh, mempersembahkan, oh iya, bagus. Mungkin diberikan sertifikat penghargaan, award gitu ya. Dengan ini kami memberi penghargaan kepada Tuan Ananias dan Ibu Safira karena sudah mempersembahkan seluruh hasil tanahnya kepada Tuhan. Nah, padahal separuh. Nah, jadi sudah lihat bahwa dalam kehidupan kita, Allah memperlengkapi kita dengan kuasa dan juga dengan karakter. Karakternya bagus, tapi juga ada kuasa. Karena apa? Karena ternyata di balik semua itu ada roh yang jahatnya luar biasa. Ananias dan Safira sebetulnya dari dirinya dia bukan orang jahat, dia bukan penipu, dia orang yang baik. Kalau dia bukan orang yang baik, dia tidak akan menjual tanahnya dan kemudian mempersembahkan kepada Tuhan. Walaupun sebagian, walaupun separuh, itu kalau tidak mengasihi Tuhan juga tidak akan dilakukan. Walaupun cuma 1 peser sekalipun, kalau tidak mau mengasihi Tuhan, ya nggak akan mau memberi seperti itu. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya mereka itu orang baik. Tapi ada oknum yang jahatnya luar biasa, yaitu iblis. Dia yang mengacau kehidupan kita. Dia yang mencobai, dia yang menggoda, yang menjerumuskan, yang menjebak kita, dan seterusnya. Itulah ulahnya iblis. Nah, iblis itu adalah roh jahat, roh yang jahat. Dia bukan darah dan daging, nggak bisa dilawan dengan darah dan daging. Harus dengan roh juga, dengan kuasa Roh Kudus. Nah, ketika kita diperlengkapi dengan kuasa Allah, maka kita siap menghadapi iblis. Contohnya dalam kasus the power of lie, kuasa menipu. Ananias dan Safira sudah dikuasai oleh
roh menipu. Dan rupanya dia takluk kepada kuasa roh itu. Andai kata dia tidak dikuasai oleh roh itu, dia tidak akan menipu. Dia akan mengatakan, enggak kok Pak, ini cuma sebagian saja, tapi saya rindu mempersembahkan kepada Tuhan. Beres, enggak ada masalah. Petrus juga mengatakan, itu kan milikmu. Kamu mau kasih 10% kah, 50%-nya, 90%-nya, terserah kamu. Tapi jangan bohong, jangan mengatakan yang tidak benar. Sekali lagi, ini dipersembahkan, yang kamu persembahkan ini 100% atau enggak? Anas tetap mengatakan, loh iya 100%. Nah, mati dia. Jadi kita lihat di sini, hati-hati ya. Kalau kita tidak memiliki kuasa Roh Kudus, itu sebabnya banyak orang Kristen dijadikan bulan-bulanan oleh iblis. Tapi kalau kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, iblis tidak berdaya dalam hidup kita. Ada kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Karena iblis hanya bisa ditaklukkan bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan Roh Kudus dan nama Yesus. Itulah sebabnya tadi Paulus katakan, kejarlah dua-duanya. Dan kenapa seringkali kalau kita mendengar, mungkin juga saudara akan mendengar, yang penting taat, setia, kasih, dan seterusnya. Itu karunia-karunia roh sudah berlalu. Apalagi coba lihat ayat yang kedua ini. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata pada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat ia berkata-kata kepada manusia, ia pembangun, menasehati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Nah, mulai ayat 2-4 itu dijelaskan mengenai kenapa berbahasa roh, kenapa bernubuat. Sebetulnya sama. Ini adalah manifestasi Roh Kudus, karunia roh yang sama. Hanya saja yang bahasa roh itu bahasa rahasia dengan Allah. Sedangkan nubuat itu adalah sesuatu yang bisa dimengerti oleh sesama kita. Kita bisa berkomunikasi satu dengan yang lain dengan bahasa yang sama. Nah, saya kira di lingkungan kita nggak ada masalah. Tiap hari kita berkomunikasi karena bahasa kita sama, kita sebahasa, sebangsa setanah air, ya gampang. Misalnya mau kerekeran juga bisa, ya pakai bahasa Jawa kah, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa sehari-hari, nggak ada masalah. Oh gak iso, mesti ini, dikandani gak percaya, ngandelok. Nah ya, gak bisa, harus begini dan seterusnya. Tapi coba kita berada di luar Indonesia, ayo mau kerekeran gimana? Gak iso, gak iso itu bahasanya apa? Cannot. Nah, ya. Cannot what? Ya what cannot, ya dan seterusnya ya mungkin akan kesulitan. Karena apa? Ketika kita tidak bisa berkomunikasi dengan bahasanya, ya sudah nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Ya. Nah kita bisa berkomunikasi karena bahasa yang saling bisa dimengerti. Ya. Oleh sebabnya kalau sudah naik alat transportasi ya yang internasional, pasti di situ lebih dari satu bahasa. Kalau pesawatnya bahasa Indonesia, pesawat Indonesia, Garuda misalnya, maka para penumpang yang terhormat dan seterusnya. Terus bahasa Inggris. Kalau itu pesawat misalnya dari miliknya negara Belanda, ya bahasa Belanda dulu, baru mungkin bahasa Inggris atau bahasa yang lain, ya. Nah, jadi supaya orang mengerti, oh ini mau berangkat,
siapkan semua, baik ikat pinggangnya dan seterusnya ya. Kursinya harus ditegakkan, tidak boleh jalan-jalan lagi sebab akan berangkat. Memang betul ketika pesawat itu naik, dia akan lari dengan kecepatan yang sangat tinggi, sudah ratusan kilometer per jam, terus dan kemudian posisinya juga tidak tegak. Nah kalau kita tidak diikat dengan ikat pinggang, duduk di kursi, kita jalan-jalan, ya bisa sempoyongan dan akhirnya bisa jungkir balik di dalam pesawat semuanya ya. Itu sebabnya supaya selamat, tidak sakit, tidak luka, duduk diem ya. Kadang-kadang ada orang yang juga bandel, lah ini karena nggak ngerti bahasanya ini ya. Nah di sini kita lihat bahwa nubuat itu adalah karunia yang bisa dimengerti, disampaikan. Firman Tuhan berkata demikian, ya. Tapi bahasa roh adalah bahasa yang tidak dimengerti manusia, tapi dimengerti oleh Allah. Kalau dia mengatakan bahasa roh itu enggak ada, loh ya kenapa kasihnya masih ada? Padahal tadi dikatakan kasih dan apa? Karunia-karunia roh. Nah, jadi di sini kita tidak boleh asal-asalan. Kalau membaca firman Allah, lu tapi yang ngomong dokter teologi enggak peduli, dokter teologi juga manusia. Kadang dia bacanya lewat hanya gara-gara karena enggak seneng dilewati. Ya. Saya enggak seneng sama orang karismatik, sama orang Pentakosta. Wah, terus mengajarkan yang aneh-aneh. Di dalam Alkitab semuanya diajarkan universal. Jadi karena semua diajarkan, ketika kita cuma melihat sebagian, ya yang sebagian enggak terlihat. Sebaliknya orang-orang Pentakosta juga demikian, kadang-kadang yang sisi berikut yang lain tidak diperhatikan, yang sisi cuma karunia roh pokoknya. Ya. Nah, harus dua-dua. Karunia roh dan buahnya, karakternya, ya, harus dua-dua. Nah jadi ayat 5 mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Aku suka berarti kalau bahasa roh itu enggak ada, pasti akan dikatakan, aku tidak suka kamu semua berkata-kata dalam bahasa roh. Ya. Atau bahasa roh itu sudah tidak ada, enggak ada di situ. Ini firman Allah. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Nah, ini penting. Kita cuma bahasa roh toh, tapi tidak bernubuat. Itulah sebabnya harus menafsirkan bahasa roh. Yang penting, kalau bahasa roh tadi kita harus mengerti bahasa roh membangun diri sendiri karena bahasa rahasia dengan Allah. Tapi nubuat atau menafsirkan bahasa roh itu adalah berkaitan dengan sesama saudara seiman untuk membangun jemaat Tuhan. Jadi dua-dua ada, bernubuat, berbahasa roh. Ya. Nah, kapan dipakai? Itu pimpinan Roh Kudus. Nanti coba kita lihat ya. Kita baca di dalam ayat yang ke-9, kita lompat saja ya. Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan dengan kata-kata yang jelas, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Nah, coba kita semua ini komunitas berbahasa Indonesia dan berbahasa Jawa. Sekarang misalnya kita berkomunikasi dengan bahasa yang bukan bahasa Indonesia dan bukan bahasa Jawa. Ya. Misalnya bahasa yang enggak saling dimengerti. Lah walaupun ngoceh terus enggak ada yang ngerti. Lah itulah yang disebutkan seperti ya sia-sia kamu ucapkan di udara, percuma ngomong. Ngerti? Ngomong apa tadi Pak? Ya pokoknya ngerti? Lu yang enggak ngerti Pak.
Ya, nah seperti ini ya. Jadi kalau kita berkomunikasi ya harus dengan bahasanya. Tapi Roh Kudus memberikan sesuatu, ya sudah ditafsirkan. Berbahasa roh kemudian ditafsirkan. Tapi kalau ngomong sama Allah nggak peduli, bahasa wes bahasa apapun Allah itu ngerti. Nggak ngomong pun cuma diam gini tok, Allah ngerti. Diam gini tiba-tiba air matanya netes. Oh Allah tahu ini. Dia mengelurkan tangan, nak, enggak usah khawatir. Enggak punya duit, beres, aku ini Allahmu, aku Tuhanmu. Sakit dah sekarang, enggak usah bingung, beres, aku sanggup menolong engkau. Amin. Bagi Allah enggak ada problem, tapi problemnya sesama manusia kita harus berbahasa yang bisa dimengerti ya. Ya, ini memang sesuatu yang cukup panjang ya, waktunya enggak cukup ya. Tapi yang jelas adalah mari kita enggak usah menghakimi dan kita enggak usah mempunyai pandangan-pandangan yang di luar firman Allah. Firman Allah mengatakan ada karunia roh, ada juga buah roh. Semuanya beroperasi. Harus. Itu sebabnya gereja Allah baik. Menerima sepenuhnya, percaya sepenuhnya, dan melaksanakan sepenuhnya sesuai dengan firman Allah yang hidup. Puji nama Tuhan, mari kita akan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih atas roh-Mu, dan biarlah karunia-karunia Roh Kudus semakin beroperasi dalam kehidupan kami Tuhan. Karunia-karunia-Mu semakin dinyatakan di tengah-tengah kami, sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Kami hormati Engkau Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, biarlah setiap orang yang ke tempat ini, dan juga yang mengikuti live streaming diberkati berkelimpahan. Sepanjang hari Tuhan berikan kesehatan. Dan di dalam nama Yesus, apapun yang menjadi masalah beban dalam hidupnya, dilepaskan oleh Tuhan. Tuhan berikan keberhasilan, dan kuasa darah Yesus akan melindungi, menjauhkan dari segala gangguan bahaya apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati, mari katakan sama-sama, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.